Indonesia dan Iran lantaran ada aksi penyitaan salah satu kapal tanker minyak Teheran yang disebut Badan Keamanan Laut atau Bakamla akibat dugaan transfer minyak ilegal di perairan negara kita nih. Nah, Iran dituduh menyembunyikan tujuan penjualan minyaknya dengan menonaktifkan sistem pelacakan pada kapal tankernya sehingga sulit untuk menilai berapa banyak ekspor minyak mentah Teheran karena berusaha untuk melawan sanksi Amerika Serikat. Bakamla menjelaskan dua kapal tertangkap basah sedang mentransfer minyak dari motor tanker Horse milik Iran ke motor tanker Freya milik Panama. Bakamla juga menemukan ada tumpahan minyak di sekitar kapal tanker penerima di perairan Kalimantan Barat. Saat ini 61 awak kapal yang terdiri atas warga negara Iran dan China telah ditahan dan sementara itu Iran juga meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan informasi tentang insiden yang mereka sebut sebagai masalah teknis ini. دریافت اطلاعات بیشتری هستیم از طرف دولت اندونزی درخواست کردیم که برخی اطلاعات ضد و نقیضی دریافت کردیم که مایل هستیم که شفافتر و دقیقتر بدونیم. البته موضوع فنیه و در کشتیرانی از این موارد یک بار نیست، همیشه وجود داشته. سازمان بنادر ما و شرکتی که صاحب کشتی در پی پیدا کردن دلیل موضوع و راه و حل و فصلش. Jadi salah satu masalahnya ada cukup banyak ya, karena menurut Bakamla pelanggaran dari dua kapal yang sedang ditahan ini termasuk tidak mengibarkan bendera nasional, kemudian juga mematikan sistem identifikasi mereka dan juga berlabuh secara ilegal, serta yang paling menarik adalah mentransfer bahan bakar ilegal antar kapal serta menumpahkan minyak. Nah ini dia, ini sih bukan cuma masalah teknis seperti yang sudah disebutkan dari pihak Iran ini ya. Dugaan transfer minyak ilegal ini sudah kerap menyasar Teheran usai Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir dan juga memberikan sanksi pada sumber penerimaan terbesar Iran, yaitu perdagangan di sektor migas. Iya, Erwin, setelah sanksi dari era Presiden Donald Trump ini diberlakukan, Iran ini mengandalkan penjualan pasar gelap dan kesepakatan dengan Venezuela untuk mempertahankan penjualannya, di mana armada tanker minyak milik negara Iran ini secara rutin melakukan perjalanan mematikan pelacak sistem identifikasi otomatis mereka ini untuk mencoba menutupi kemana mereka mengirimkan kargo minyak gelap ini ya. Ya, memang ada pelanggaran, harus ditindak dengan adil agar tidak terulang lagi, khususnya di wilayah kedaulatan maritim Indonesia. Kita beralih ke informasi berikutnya. Iya, masih ada informasi lainnya kalau tadi kita berbicara soal tank nih ya, perang-perang tank, hati-hati nih karena serangan dunia maya alias cyber attack ini selalu saja muncul modus baru. Laporan Google bahkan menyebut kini ada kelompok peretas milik pemerintah Korea Utara yang berpura-pura menjadi blogger keamanan siber dan menargetkan para peneliti platform media sosial seperti Twitter dan juga LinkedIn. Nah, Adam Waitman dari Google mengatakan peretas Pyongyang membuat blog penelitian serta beberapa profil Twitter untuk terlibat dalam meneliti keamanan lainnya di media sosial. Para hacker korut kemudian berbagi file dengan para peneliti yang berisi malware atau software yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, server, klien, atau jaringan komputer. Google pun sudah membuat daftar beberapa akun dan situs web yang dipercaya dikendalikan oleh para peretas dari Korea Utara ini. Mencakup sebanyak 10 profil Twitter dan ada 5 profil LinkedIn. Ini bahayanya termasuk tahap yang harus diwaspadai karena infeksi malware pada komputer ini kan bisa menyebabkan hacker langsung memiliki kendali atau kontrol ke server perintah dan juga komputer milik para korban, pemerintah dan juga para milik korban. Gimana coba kalau bayangkan saja komputer yang disusupi malware ini adalah komputer kantor yang juga pada saat bersamaan punya koleksi data alias big data, rahasia perusahaan maupun data pengguna media sosial. Iya, Erwin, ini Google menyebut para korban yang terlaporkan ini sudah memakai sistem operasi komputer Windows 10 yang terkini dan yang mutakhir, serta browsernya memakai Chrome terbaru. Sampai akhirnya pihak Google mengatakan bila ada ini yang bisa memberikan informasi soal kerentanan browser Chrome yang berada di bawah kelolaan mereka, informan ini akan diberikan hadiah. Iya, setidaknya bagus lah ya. Google berusaha evaluasi diri gitu, menutup celah dari aksi peretasan yang menyusup lewat browser
browser mereka. Jadi sebelumnya aksi hacker asal Korea Utara ini juga pernah dikabarkan oleh media Daily NK, sebuah media bermarkas di Korea Selatan yang mendapatkan informasi dari orang-orang dalam Korut. Nah, katanya Pyongyang ini memang sengaja membentuk organisasi peretasan baru. Jadi bayangkan ya. Hacker ini juga pernah meretas Microsoft dan mencuri data rahasia vaksin di dunia. Yang katanya ini ya untuk diuji oleh pemerintah Korea Utara sendiri untuk memulai pembuatan vaksin versi mereka sendiri. Waduh, sudah semakin serius juga isunya ini ya.